Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya untuk semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih ya untuk hadir dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, saya akan panggil kalian untuk presensi ya. Kalian bisa present saja untuk tanda sebagai kalian hadir ya. Saya panggil Aprilia Tia Wulandari. Oke. Balkis WA5. Oke. Naila Najwa. Hadir. Baik. Desti Dwi. Iya, terima kasih ya sudah hadir semuanya. Kita sebelum memulai pembelajaran ini ya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lupa tadi untuk sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ya pada hari ini kita akan belajar suatu materi yang merupakan lanjutan atau tingkat yang lebih tinggi dari materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu kemarin kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang himpunan. Nah, himpunan tersebut ya kita kemarin itu belajar definisi dan cara menyatakan himpunan. Mulai dari itu definisi dan cara menyatakan himpunan, ada yang ingat apa definisi himpunan? Ya silakan, Desti. Izin menjawab, definisi dari himpunan sendiri yaitu kumpulan dari beberapa objek tertentu yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Ya, benar sekali definisi dari himpunan ya, bahwa suatu kumpulan objek yang objek tersebut dapat didefinisikan pada suatu yang jelas gitu. Jadi bisa diketahui bahwa kumpulan itu himpunan apa gitu ya. Nah, cara menyatakan himpunan kemarin kita juga sudah belajar ada 3 cara, yaitu ada yang ingat cara menyatakan himpunan. Mungkin bisa memberikan penjelasan dan contohnya, silakan. Saya, Pak, izin menjawab. Cara untuk menyatakan himpunan itu ada 3. Yang pertama, cara deskripsi, yaitu himpunan dinyatakan dengan cara kata-kata. Contohnya, himpunan A adalah huruf vokal alfabet Latin. Terus cara yang kedua yaitu cara enumerasi, yaitu himpunan dinyatakan dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya, himpunan A terdiri dari A, I, U, E, O. Dan yang terakhir, cara notasi himpunan, yaitu himpunan dinyatakan dengan cara menggunakan notasi pembuat himpunan. Contohnya himpunan D, yaitu X dengan 1 kurang dari X kurang dari 9, dengan X merupakan bilangan ganjil. Mungkin seperti itu, Pak. Baik ya, terima kasih kepada Aprilia tadi sudah menjelaskan ya bagaimana cara menyatakan himpunan, yang mulai dari ada deskripsi, kemudian enumerasi dan cara notasi himpunan. Sebenarnya cara pembacaannya tadi yang untuk notasi himpunan tadi ya, itu himpunan D itu sama dengan X demikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 9 dengan X merupakan bilangan ganjil. Tapi tadi sudah bagus sudah menjelaskan 3 himpunan tadi. Sekarang kita akan mengamati suatu permasalahan. Bentar. Oke, sudah tampil ya. Sekarang coba kalian amati gambar tersebut. Menurut kalian apa saja informasi yang kalian dapatkan setelah mengamati gambar tersebut? Yang bisa silakan raise hand atau langsung jawab bisa. Ya silakan Desti. Informasi yang saya dapatkan yaitu daftar menu antara makanan dan minuman sama ini paket makanan dan minuman di suatu restoran itu, Pak. Oh ya, bagus. Terima kasih Desti ya. Ya benar sekali, ini adalah ada daftar menu makanan dan minuman serta ada paketnya. Jika kita lihat pada gambar tersebut ya, kita dapat mengelompokkan beberapa objek menjadi suatu himpunan. Seperti yang kalian ketahui bahwa definisi himpunan tadi yaitu objek-objek yang kumpulan
objek-objek tertentu yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, seperti halnya dengan katsu, ayam geprek, ayam kenanga, mie setan itu bisa kita definisikan sebagai himpunan makanan. Kemudian ada mango ice, es teh, dan es leci yang bisa kita definisikan sebagai himpunan minuman. Nah, kita lihat bahwa ini terdapat penyajian gambar atau ya kita dapat melihat gambar bahwa ada paket katsu dan es mangga. Nah, itu kan merupakan gabungan antara bukan gabungan ya, bahwa salah satu anggota dari himpunan makanan itu memiliki hubungan dengan anggota dari himpunan minuman. Nah, seperti halnya yang lain yaitu ada ayam geprek dan es teh, ada ayam kenanga dan es teh, juga mie setan dan es tadi. Nah, itu kedua anggota himpunan yang berbeda itu memiliki hubungan dengan anggota himpunan yang lain. Nah, gambar ini merupakan salah satu cara untuk menyatakan suatu hubungan tersebut. Nah, apa nama hubungan tersebut dan apa nama cara penyajian ini untuk menyatakan himpunan tersebut ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana kalian dapat mengevaluasi berbagai representasi atau menyatakan relasi. Kita akan belajar tentang relasi pada hari ini ya. Nah, pernyataan tersebut bisa berupa diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan dalam suatu permasalahan nyata. Kemudian memilih representasi yang paling tepat untuk memodelkan relasi tersebut. Nah, maka dari itu ya kalian diharapkan bisa belajar dengan baik untuk dapat membuat representasi seperti gambar yang telah kalian amati tadi, yang mana gambar tersebut merupakan salah satu cara untuk menyajikan relasi, yang mana itu dapat memudahkan kita dalam melihat, kita dapat memudahkan dalam menerima suatu informasi yang membuat kita mudah untuk memahaminya. Untuk itu kita masuk ke sini. Oke, sekarang saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian memiliki olahraga favorit? Dan apa olahraga favorit kalian? Silakan. Bermain bulu tangkis. Apa? Bermain apa tadi? Bisa diulangi? Bulu tangkis, Pak, badminton. Oh ya, bulu tangkis, bagus. Pasti lain. Yang memiliki hobi olahraga favorit mungkin? Voli, Pak. Oh, voli, bagus sekali ya, voli ya. Nah, ya itu contoh-contoh olahraga ya. Olahraga favorit yang setiap anak mungkin memiliki olahraga favorit masing-masing yang mungkin bisa sama dengan temannya atau bisa juga berbeda. Nah, kita akan masuk ke suatu kita mari mengidentifikasi. Nah, di sebuah kelas terdapat beberapa siswa yang memiliki hobi olahraga. Kalian bisa membaca data tersebut ya. Silakan dibaca. Menurut yang telah kalian baca ya, apa yang bisa menurut kalian itu apa yang kalian amati dari data tersebut? Silakan, ada yang bisa menjawab. Izin jawab, Pak. Dari yang saya amati itu ada beberapa siswa yang memiliki hobi lebih dari satu. Ya benar sekali ya. Jadi ini ada beberapa siswa yang memiliki hobi yang olahraga ya. Ada siswa tersebut memiliki hobi yang ada yang memiliki lebih dari satu, ada yang hanya satu. Contohnya Andi di sini ya, memiliki hobi bermain basket dan sepak bola, itu lebih dari satu berarti ya. Juga ada Dini dan Eva yang juga memiliki dua hobi, dari basket dan bulu tangkis, dan Eva sepak bola dan bulu tangkis. Nah, dari data ini juga dari olahraga-olahraga yang ada di data ini itu semuanya diminati oleh siswa-siswa tersebut. Dari Andi sampai Eva itu memiliki hobi masing-masing yang sesuai data ini. Nah, dari yang telah kalian identifikasi, menurut kalian itu himpunan apa saja yang terbentuk dari yang sesuai dengan data-data tersebut?
dan mungkin kalian bisa menyajikannya ke penyajian yang sesuai, yang tepat gitu, yang untuk menyajikan hubungan-hubungan antar himpunan. Nah, itu kalian nanti akan saya bagi ke dalam kelompok, kemudian kalian bisa berdiskusi dan mengumpulkan informasi ya, dari berbagai informasi itu. Mungkin sebelum itu ya, saya mau tanya dulu ya. Dari data yang kalian amati ini, menurut kalian apakah kalian tahu bagaimana cara menyajikan data-data ini agar bisa dipahami? Kalau melihat dengan data ini ya, kita kan masih melihat ada kalimat-kalimat gitu ya, jadi kurang efektif kalau misalkan kita harus membaca satu persatu. Kalau datanya sedikit sih ya nggak apa-apa, tapi kalau datanya banyak itu bisa buang-buang waktu terlalu banyak. Nah, itu coba kalian pikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menyajikan hubungan-hubungan antar himpunan ini. Nah, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut ya setelah mengerjakan pertanyaan tersebut saat kalian mengerjakan LKPD. Nanti ada pertanyaan tersebut yang tercantum pada LKPD. Nah, silakan. Habis ini akan saya bagi ke dalam kelompok-kelompok. Kalian bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, mulai dari YouTube, buku atau artikel, bebas sesuka kalian. Nanti bisa kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok kalian untuk menyelesaikan LKPD. Bentar, LKPD akan saya share di grup kelas ya. Baik, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Baik, dari kelompok satu, apakah semuanya sudah aman ya? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Aman, Pak, aman. Aman, Pak, belum ada. Baik, nah, nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di grupnya, nanti tag saya biar nggak tenggelam. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan ya. Kalau untuk Aprilia ini sehatnya bersama dengan Naila ya. Mungkin nanti bisa dikomunikasi Naila. Jaringan ya. Apakah Ya, Pak. ada kesulitan dalam penyelesaian LKPD? Untuk sejauh ini masih aman, Pak. Ya, untuk kalau nanti sudah selesai bisa dikumpulkan di WA grup ya, nanti tag saya agar tidak tertenggelam nanti. Baik, siap, Pak. Jadi, selamat mengerjakan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nanti kalau sudah selesai bisa kembali ke ruang utama ya. Baik. Jadi, sudah kembali ke ruang utama semua ya. Dari yang kalian kerjakan tadi, apakah kalian ada kesulitan dalam pengerjaannya? Ini yang ada kesulitan boleh bicara, silakan. Aman, Pak. Ya, Pak. Kalau gitu sekarang Bapak akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan LKPD-nya ya. Jawaban kalian dari LKPD tersebut nanti bisa dijelaskan dan kita akan koreksi bersama-sama apa saja. Mungkin ada perbedaan pendapat dari kelompok lain terkait jawaban dari kelompok tersebut. Oke,
mewakili ini Aprilia dia Wulandari. Saya mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Baik, Pak, izin share screen. Baik, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi LKPD dari kelompok kami. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tuliskan anggota himpunan siswa dan beri nama himpunan A. Jawabannya, himpunan A yang anggotanya terdiri dari Andi, Budi, Citra, Dini, Eva. Kemudian yang B, tuliskan anggota himpunan hobi olahraga. Beri nama himpunan B. Jawabannya, himpunan B terdiri dari basket, sepak bola, bulu tangkis. Kemudian, pertanyaan yang kedua, perhatikan hubungan antara anggota himpunan A dan himpunan B. Untuk pertanyaan yang A, apakah setiap siswa memiliki hobi? Jawabannya iya, setiap siswa memiliki minimal satu hobi. Untuk pertanyaan yang B, apakah ada siswa yang memiliki lebih dari satu hobi? Jawabannya iya, ada siswa yang memiliki lebih dari satu hobi, yaitu Andi, Dini, dan Eva. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan tentang hubungan antara himpunan A dan himpunan B? Jawabannya, hubungan antara himpunan A dan himpunan B itu menunjukkan memiliki hobi, di mana satu siswa dapat memiliki lebih dari satu hobi. Kemudian yang ketiga, yaitu diagram panah yang menunjukkan hubungan antara siswa dan hobinya. Ini hasil diskusi diagram panah kelompok kami dengan Andi memiliki hobi basket dan sepak bola. Budi memiliki hobi sepak bola. Kemudian Citra memiliki hobi bulu tangkis. Kemudian Dini memiliki hobi basket dan bulu tangkis. Dan yang terakhir Eva memiliki hobi sepak bola dan bulu tangkis. Kemudian pertanyaan yang keempat, buatlah diagram kartesius yang menggambarkan hubungan tersebut. Nah, hubungan dari himpunan tersebut disajikan dalam diagram kartesius yang sudah kelompok kami buat, yaitu seperti ini. Kemudian yang kelima, tuliskan himpunan pasangan berurutan yang menunjukkan hubungan tersebut. Nah, jawabannya himpunan pasangannya itu adalah Andi dengan basket, kemudian Andi sepak bola, kemudian Budi dengan sepak bola, kemudian Citra dengan bulu tangkis, Dini dengan basket, Dini dengan bulu tangkis, Eva dengan sepak bola, dan Eva dengan bulu tangkis. Kemudian yang keenam, dari ketiga cara penyajian relasi di atas, pertanyaan yang pertama, manakah yang paling mudah untuk menunjukkan siswa yang memiliki lebih dari satu hobi? Jawabannya, menurut kelompok kami, diagram panah itu merupakan yang paling mudah untuk menunjukkan siswa dengan lebih dari satu hobi. Kemudian, pertanyaan yang B, manakah yang paling mudah untuk menghitung jumlah total hubungan yang ada? Nah, menurut kelompok kami itu, himpunan pasangan berurutan. Itu merupakan himpunan yang paling mudah untuk menghitung total hubungan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, manakah yang paling mudah untuk mengetahui hobi yang paling disukai? Nah, menurut kelompok kami, penyajian relasi yang paling mudah itu diagram kartesius. Itu yang paling mudah untuk melihat hobi yang paling banyak disukai. Kemudian pertanyaan ke-7, berdasarkan pengamatan kalian, apa yang dimaksud dengan relasi? Nah, menurut kelompok kami, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu memiliki jenis penyajian relasi dalam berbagai bentuk? Jawabannya, setiap bentuk penyajian relasi memiliki kelebihan masing-masing untuk menunjukkan informasi tertentu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, tuliskan kesimpulan setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Kemudian yang kedua, relasi dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga, setiap bentuk penyajian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu pemilihan bentuk penyajian yang tepat tergantung pada konteks dan tujuan penggunaan. Nah, ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, silakan dari kelompok 1, mungkin ada yang bisa menanggapi, silakan.
apakah setuju dengan kelompok 2 tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan LKPD yang kalian kerjakan tadi? Setuju. Ya, kalau begitu terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya, dan mungkin kita bisa simpulkan bersama-sama yang telah dari LKPD yang telah kalian kerjakan ya. Dan saya share screen. Oke, jadi relasi yang kita ketahui tadi ya, jawabannya hampir tepat. Kalau berdasarkan definisi ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan dari masing-masing anggota himpunan ya. Ini kurang lengkap juga punya poin-poin saya ya. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan dari masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi ada anggota himpunan A yang memiliki hubungan dengan anggota himpunan B itu, maka himpunan A dan himpunan B itu sudah dapat dikatakan sebagai relasi. Nah, yang penting ada, jadi himpunan A anggota himpunan A memiliki hubungan dengan anggota himpunan B itu sudah dikatakan sebagai relasi meskipun cuma satu. Kemudian ini sedikit tambahan ya, mungkin tidak saya masukkan ke LKPD. Kalau ada istilah-istilah bahwa himpunan A tadi yang kalian kerjakan itu adalah daerah asal atau domain. Jadi itu merupakan daerah asalnya. Nah, kalau himpunan B itu daerah kawan. Jadi ada daerah asal, ada daerah kawan. Nah, kalau ini ada himpunan bagian dari himpunan B yang semua elemennya mendapat pasangan dalam elemen himpunan A atau anggota himpunan A, dapat disebut sebagai daerah hasil atau range. Jadi kalau misalkan himpunan A memiliki hubungan dengan himpunan B, kemudian himpunan B, maka anggota himpunan B yang memiliki hubungan dengan himpunan A itu termasuk daerah hasil atau range. Jadi seperti tadi ada himpunan B itu sepak bola, bulu tangkis, dan basket. Nah itu karena semua himpunan memiliki pasangan dengan anggota A, maka semua anggota B adalah range dari relasi tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, jadi relasi tersebut benar sekali tadi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian setiap bentuk penyajian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini ada penjelasannya ya, ada poin-poinnya. Kemudian ini ada keunggulan dan kelemahan penyajian. Maksud saya pemilihan untuk penyajian yang tepat tergantung pada konteks atau tujuan penggunaan. Nah, jadi misal kalian ingin tadi ada pertanyaan ingin mengetahui jumlahnya, maka tadi lebih baik menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi setiap setiap pernyataan tadi atau cara menyatakannya itu memiliki keunggulan masing-masing. Ini adalah keunggulannya. Jadi diagram panah itu bisa untuk memiliki keunggulan visualisasi yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian efektif untuk menunjukkan hubungan satu ke banyak. Maksudnya itu satu objek ke objek yang lain. Misalkan ke himpunan A ada satu yang memiliki hubungan dengan banyak himpunan B. Nah itu cocok menggunakan diagram panah. Kemudian juga cocok untuk presentasi ke stakeholder. Nah ini seperti hanya saat presentasi kerja ya, tadi ada analisis-analisis yang melibatkan penyajian diagram panah. Kemudian ada kelemahannya yaitu sulit dibuat untuk menggunakan data yang berjumlah besar dan membutuhkan ruang yang banyak dan tidak efisien untuk pemrosesan komputer. Nah, kemudian ini ada keunggulan dari diagram kartesius yang mana baik untuk analisis pola mengajar. Jadi ada bagaimana cara kita mengetahui bagaimana pola mengajar yang baik itu bisa menggunakan diagram kartesius. Selain itu juga memudahkan identifikasi beban belajar, kemudian bisa menambah dimensi waktu. Nah, seperti halnya saat ada kecepatan dan waktu, nah itu bisa menggunakan diagram kartesius karena penyajiannya mudah dipahami. Nah, kalau kelemahannya kurang efektif untuk data kategorikal seperti data yang memiliki
berkategori gitu ya. Jadi ada kategori-kategorinya. Kemudian bisa membingungkan jika terlalu banyak titik. Nah, kalau terlalu banyak titik itu nanti kan hubungannya semakin banyak ya. Jadi membingungkan kalau misalkan titik-titik itu hampir berdekatan gitu. Nah, kemudian sulit diupdate secara real time, maksudnya secara waktu nyata itu sulit untuk diperbarui. Kemudian untuk kelemahan dari menggunakan himpunan pasangan berurutan, nah itu keunggulannya kalau misalkan efisien untuk penyimpanan data. Jadi himpunan pasangan berurutan ini bisa digunakan untuk lebih efisien dalam menyimpan data, yang mana juga didukung dengan mudah diproses oleh komputer dan fleksibel untuk perubahan data. Jadi mudah untuk diperbarui secara waktu nyata ya. Jadi bisa diupdate langsung gitu. Nah, kelemahannya kurang visual dan sulit dibaca untuk orang awam dan tidak langsung menunjukkan pola. Nah, ini kelemahan ini bisa di bisa di minimalisasi ya, seperti hanya yang tadi yang kalian amati bahwa ada gambar paket-paketnya. Nah, itu kan pasangan berurutan ya. Jadi ada ayam geprek dan ST, kemudian ada ayam penangat dan ST. Nah, itu kan sangat mudah untuk kalian pahami. Jadi untuk kelemahan ini mungkin bisa memang jika kita sajikan hanya dengan tulisan itu sangat kurang visual dan mudah jangan sulit dipahami oleh orang awam. Tapi kalau sudah dimodifikasi seperti tadi, itu akan memudahkan untuk membacanya. Baik, itu yang kesimpulan yang didapatkan ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk kesimpulan yang telah saya jelaskan? Gimana? Belum, Pak. Baik. Oke, dari sekarang kalian telah mengetahui bagaimana cara untuk menyatakan suatu relasi, juga ternyata bagaimana banyak banyak yang telah kita pelajari. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan ini. Silakan. Ya, sepertinya saya jelaskan saja ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang definisi relasi, juga bagaimana cara menyajikan relasi. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara mengevaluasi relasi ini itu cocok disajikan dengan penyajian yang mana. Itu akan sangat kalian butuhkan saat mempelajari tentang untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang fungsi ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi. Nah, untuk sebelum berakhir ini saya mengirimkan asesmen ya, silakan dikerjakan secara mandiri. Untuk nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita belajar tentang relasi. Silakan dikerjakan. Kemudian ya itu. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat menerapkan ilmu yang telah kalian peroleh dari pertemuan ini ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, sebelumnya apakah pada pertemuan hari ini adakah yang masih kurang jelas dari kalian, mulai dari awal pertemuan hingga akhir, apakah ada hal-hal yang masih mengganjal di hati kalian? Silakan, ada atau tidak. Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat berguna untuk kalian semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Baik. Baik.